Selamat sore, mata kuliah DKV 2 pertemuan 7 sekarang adalah membahas tentang bagaimana tahapan-tahapan proses mendesain logo. Ini dimulai dari sekarang ya, ini memang ranah kita banget sebagai orang-orang DKV karena di tahapan ini kalian akan sketching, terus membuat alternatif desain beberapa, lalu nanti ada revisi, terus sampai dengan bikin final design untuk logo. Nah, itu di situ di awal presentasi saya ini ada contohnya ya di sana bagaimana dulu tahapan proses pembuatan logo Nike seperti itu. Jadi tahapan proses mendesain logo itu banyak versinya. Macam-macam ya, jadi bisa dimulai dari brief, bisa dimulai dari riset, bisa dimulai langsung sketching, langsung gambar gitu. Makanya itu semuanya tergantung tujuan klien, maksudnya tujuan pihak brand, kebutuhan klien, termasuk budget dan waktu. Karena gini, tujuan mendesain logo itu beda-beda. Mendesain logo, kita gitu ya, diminta untuk mendesain logo. Apa sih masalahnya? Apakah ini redesign ataukah ini brand baru jadi membutuhkan logo baru gitu atau apa? Karena memang masalahnya beda-beda sehingga nanti strateginya itu beda-beda. Nah, tahapan-tahapan tersebut itu apa aja juga dipengaruhi oleh skala bisnis klien. Biasanya nanti kita mau mendesainkan entitasnya apa? Apakah perusahaan besar, apakah UMKM, apakah personal branding atau apa gitu. Apakah universitas? Saya pernah mendesain logo politeknik gitu ya. Jadi tergantung juga skala bisnis kliennya. Karena apa? Skala bisnis kliennya itu besar, kecil, sedang, itu juga menentukan prosesnya. Bisa saja kalau perusahaan besar gitu kan seperti yang kalian tahu, logo itu ada yang bernilai berapa M gitu kan, berapa miliar. Itu prosesnya rumit. Salah satunya ada riset yang itu besar risetnya. Nah, besarnya instansi tempat Anda nantinya bekerja. Nah, ini juga maksudnya adalah juga berhubungan sama kalimat yang bawahnya ya. Apakah bekerja secara individu atau tim desain. Jadi, beberapa instansi yang dia punya bisnis untuk desain logo gitu ya. Bisnisnya memang di dalam dunia desain logo itu bisa dipegang oleh satu orang desainer atau tim. Tim itu tadi ada yang misalkan tim riset, ada tim komunikasi, ada tim marketing, ada tim desain, tim apa gitu, itu bergabung jadi satu. Maksudnya orang-orang itu tadi itu bukan tim marketing, itu misalnya orang-orang itu ya tadi ya, itu semua bergabung jadi satu tim untuk mendesain logo. Nah, makanya juga tahapannya pasti bisa beda-beda antar studio desain yang satu dengan studio desain yang lain. Nah, tahapan-tahapan mendesain logonya secara umum gitu ya, ini sudah menurut saya sudah cukup lengkap di sini. Dimulai dari memahami brand yang bisa kita lihat dari brief maupun kreatif brief ataupun mungkin kita mau langsung ngobrol sama pihak brandnya atau klien sampai dengan nanti terciptanya satu final design itu sudah hasil revisi ya, makanya namanya final design. Nah, saya kasih catatan itu di bawah, beberapa tahapan di atas ada yang memerlukan approval atau persetujuan dari klien atau pihak brand, khususnya penentuan satu final design dan revisinya. Jadi ini kan ada beberapa tahapan nih yang nanti akan saya breakdown satu persatu gitu. Di antara tahapan-tahapan ini ada kita sebagai desainer harus berkomunikasi ya, berkomunikasi yang baik gitu, tektokan, minta feedback dari klien, responnya, pendapatnya gitu, untuk nanti supaya hasilnya itu memang benar-benar merupakan solusi yang tepat atas permasalahan yang ada. Jadi biasanya itu tadi, untuk approval ada di alternatif design ya. Biasanya klien ngasih brief, lalu nanti
kita yang bikin desainnya sampai jadi alternatif desain yang sudah computerized atau digital, nanti mereka pilih satu, tapi mungkin ada revisi, kita kita kerjakan itu tadi yang dipilih oleh klien dan revisinya barulah jadi final design. Oke. Nah, ini tadi kan ada nih pembahasannya. Yang pertama memahami brand dari brief maupun kreatif brief loh. Brief itu sama kreatif brief itu beda ya? Hmm, bisa beda gitu. Kenapa saya bilang bisa beda? Karena kadang kreatif brief itu juga disebut brief gitu, tapi sebenarnya sih kalau dari berbagai sumber, jadi gini ya, yang saya presentasikan ini materinya ini adalah sintesis gabungan dari literatur, dari pengalaman saya, dan juga dari artikel yang ada di internet mengenai desain logo, khususnya tahapan-tahapannya gitu prosesnya. Nah, brief itu sebenarnya itu adalah semacam penjelasan, baik itu verbal ataupun tulisan. Jadi misalnya kita ketemu klien, meeting gitu kan, kliennya bilang, "Ini loh saya mau ngedesain ini, tujuannya ini, untuk ini," kayak seperti itu, budgetnya sekian segala macam itu bis brief. Brief itu tadi, bisa dibilang mentahnya gitu ya, bukan sih, panduan mentah gitu mengenai apa yang harus dilakukan dan informasinya. Nah, kalau udah berupa kreatif brief, ini tuh udah berbentuk kreatif gitu. Biasanya kreatif brief ini istilah yang ada di dunia advertising agency gitu, itu adalah brief yang didapat dari klien, lalu dibuat kreatif brief-nya oleh tim kreatif. Jadi diramu, makanya di sini saya kasih kata meramu. Meramu dari brief yang ada menjadi poin-poin khusus agar lebih jelas dalam bentuk tulisan untuk diberikan ke tim. Nanti setelah kreatif brief itu dibuat, nanti akan dilempar ke tim desain gitu. Jadi di sana tuh udah jelas ada beberapa hal. Misalkan gini, di sini ada simple creative brief ya. Ini contoh saya juga ambil dari internet. Pasti di sana ada identitas tentang klien atau brand-nya. Ada project name, ada client name, ada brand, ada produk, ada macam-macam. Itu bisa diisi ya, pasti udah tahu kan itu identitas seperti itu. Lalu ada di sana project. Projectnya apa sih? Purpose and opportunity-nya? Karena kalau setiap desain itu purpose-nya atau tujuannya atau objektifnya itu akan beda-beda. Nah, terus objektifnya apa? Apa sih yang mau diperoleh dari project ini gitu. Terus target audience, siapa sih yang mau dijangkau target audiensnya? Karena target audience itu adalah orang yang disasar oleh project ini. Kalau projectnya logo berarti yang disasar siapa? Konsumen kan atau user gitu. Nah itu mereka siapa? Nggak bisa semua orang yang ada di dunia ini dari 0 tahun sampai 100 tahun. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena memang preferensi mereka berbeda-beda. Kita aja bikin logo kan untuk suatu brand. Brandnya itu brand apa? Brand fashion, misalkan brand fashion ya untuk siapa? Untuk anak, untuk dewasa, untuk remaja itu akan beda-beda tampilannya dan beda-beda itu preferensi si target market yang kita tuju itu. Mereka sukanya logo yang seperti apa misalkan saja. Jadi itu kompleks ya, kompleks tapi ini bisa dipelajari. Kalian bisa mempelajari dari buku, bisa mempelajari dari artikel-artikel di internet gitu. Nah, ada attitude, attitude-nya style and tone. Jadi nanti style, kalau ini adalah project desain logo, stylenya dan tone-nya seperti apa gitu. Mau mau gaya apa, mau berkesan apa, message pesannya apa sih gitu yang mau diingat atau yang mau disampaikan, deliverables and format, format um, oh ya, mau kayak apa gitu. Terus schedule, schedule ini timeline project-nya mau seperti apa, terus deadline-nya, tanggal-tanggal penting, ya budgetnya berapa, comments, comments. Oke, jadi ini adalah contoh creative brief yang biasanya ada di advertising agency, tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa di studio desain ada creative brief seperti ini. Karena kadang gini, kadang juga kita menggali sendiri informasi itu dari klien atau kita justru membuat poin-poin penting sendiri seperti ini ya. Jadi ketika kita
diskusi dengan klien, bahkan kadang klien itu tidak tahu apa kelebihan produknya dibanding yang lain. Nah, itu di sana kita membantu klien untuk mengarahkan keunggulan, unique selling proposition, unique value proposition brand-nya itu yang membedakan dari pesaing, yang pesaing itu tidak punya apa sih, kita bisa mengarahkan dari mulai sana ya. Nah, itu nanti diturunkan ke desain logo dan desain medianya, seperti itu. Nah, tadi tentang brief ya. Nah, langkah pertama itu kan memahami brand. Memahami brand ini juga adalah sesuatu yang sangat kompleks ya, banyak elemen-elemennya, banyak indikator-indikatornya, pokoknya banyak deh. Nah, yang penting sih ya, kalau menurut saya dan juga dari berbagai artikel di internet, termasuk dari 99 Designs, itu adalah ini. Apa sih masalahnya sehingga kita desainer diminta mendesain logo untuk suatu brand tadi ya? Masalahnya apa? Apakah ini logo baru atau apakah ini redesign? Kalau redesign, masalahnya apa? Nanti tentang redesign akan ada materi lagi selanjutnya khusus untuk redesign ya, logo redesign. Jika ini redesign masalahnya apa? Apakah mungkin citranya buruk lalu pengen berubah logonya atau mungkin merger, pemiliknya itu ternyata mau gabung, ada tiga orang yang mau gabung untuk satu brand, jadi logonya berubah karena tadinya nama brandnya itu atau logonya itu adalah lebih kepada satu orang pemilik saja gitu, misalkan seperti itu. Jadi hal-hal tersebut adalah masalahnya yang nanti kita akan memberikan solusinya berupa desain logo yang paling tepat mewakili. Nah, selain masalahnya juga siapa konsumennya dan siapa pesaingnya. Ini penting banget karena kan seperti yang saya pernah jelaskan sebelumnya bahwa brand adalah yang membedakan uh, dengan pesaingnya gitu, membedakan yang satu dengan yang lain, membedakan dengan pesaing. Makanya pesaingnya siapa kita harus tahu. Yang nanti kita buat itu jangan sampai sama dengan pesaing atau bahkan lebih buruk atau lebih parah dari pesaing. Siapa konsumennya tadi sudah saya bahas, lalu juga ada tentang brand personality-nya itu apa sih gitu, sifat-sifat positif. Jadi layaknya manusia, brand itu juga punya sifat, tapi sifatnya itu harus positif. Kalau manusia kan ada sifat negatif kan ya. Oke, harus positif. Nanti ada contohnya ya. Terus apa brand voice-nya atau brand atributnya ke arah mana nih? Gitu. Ke arah formal kah? Ke arah playful? Ke arah mature? Gitu. Apa nilai-nilai penting dari brand tersebut? Apa unique value proposition-nya? Nilai-nilai penting dan unique value proposition ini ada kaitannya ya. Intinya nilainya apa sih nih yang mau diangkat sama brand ini? Nilai apa sih yang membedakan diri dengan pesaing? Nah, proposition itu adalah preposisi, semacam kalimat yang brand itu banget gitu. Contohnya di sini saya kasih UVP dari Apple iPhone itu adalah the experience is the product gitu. Jadi ya udah iPhone ingin menekankan bahwa ya experience itu ya produknya gitu karena dia memang memfokuskan bahwa ketika kita menggunakan iPhone itu udah semuanya ada di situ deh, inovasi, estetika, terus teknologi semuanya ada di sana. Gitu ya. Jadi macam-macam nih. Tadi masalahnya apa, konsumennya siapa, pesaingnya siapa, brand personality, brand voice, dan value-nya apa. Value-nya tuh dapetnya dari mana, Bu Fika? Value-nya itu bisa kita tanyakan langsung ke klien, atau kalaupun tadi yang saya bilang kalau misalkan kliennya belum paham, kita bisa menggali dan mungkin mensuggest ya, memberikan saran atau memberikan masukan kepada klien kalau, oh menurut saya atas informasi tentang brand yang Anda sebutkan ini brand value-nya atau unique value proposition-nya kayaknya ini deh, misalkan kalau belum ada, kalau udah ada enak kan, kalian tinggal menurunkannya saja ke desain termasuk logo. Nih di sini ada contoh beberapa brand personality dari David Acker ya. Nih ada dikelompokkan menjadi sincerity, excitement, competence, sophistication, and readiness. Nah, maksudnya itu adalah ini personality-nya dari suatu brand bisa dikelompokkan seperti ini. Misalkan kayak
Ada brand yang dia personality-nya friendly, dan down to earth. Ada yang family oriented, ada yang cool, ada yang imaginative, ada yang intelligent, ada yang maskulin gitu sifat-sifatnya ya. Nah, Nah, ini hasil penelitiannya David Acker, jadi seperti ini dan ini banyak dipakai di dunia akademisi ataupun praktisi sampai sekarang. Ini beberapa contoh brand dengan personality itu seperti ini. Brand-brand sincerity gitu ya, yang apa ya, tulusan hati gitu ya, Disney, Amazon gitu kan, excitement yang apa sesuatu yang exciting gitu, gembira, semangat, itu contohnya ya kita udah tahu pasti Coca-Cola gitu, Nike, Tesla juga masuk ya di sana. Lalu competence yang apa, yang punya kemampuan nih gitu di bidang kebanyakan di sini di bidang otomotif teknologi gitu. Soal ada Volvo, ada Intel, ada Google, Microsoft, sophistication, ada Rolex nih ya, brand yang mahal-mahal yang apa? Sophistication itu adalah yang up to date, terus berteknologi tinggi, terus yang rumit, yang bagus-bagus deh pokoknya yang iya yang atas lah gitu. Nih, Rightness nih ini ada Harley, tahu kan Harley kan maksudnya Jeep gitu ya, yang apa namanya, Raj itu apa Raj? Kasar ya. Maksudnya mereka ya udah gitu, petualangan-petualangan gitu. Marlboro juga ada di sana. Nah, ini ada brand attribute atau brand voice. Jadi sebenarnya mirip-mirip sama yang tadi brand personality. Cuma untuk yang ini adalah lebih kepada scaling ya, lebih kemana sih? Karena biasanya itu dibagi ke arah classic versus modern, mature versus youthful. Biasanya brand ini tuh letaknya ada di mana nih? Kalau misalkan ini salah satunya di atas ya, sorry yang ini enggak, yang paling gampang nih. Feminin sama maskulin gitu, ini brandnya tuh kalau ada di tengah sini berarti dia ya netral aja, nggak ke arah feminin, nggak ke arah maskulin dan mungkin bisa misalkan kalau ini produk, brand ini produk gitu ya. Ini dia bisa dipakai untuk pria dan wanita misalkan seperti itu. Banyak ya, ada abstrak, ada literal, ada geometrik, organik, mau ke arah mana gitu tampilannya nantinya. Atau kesannya atau mungkin juga bisa termasuk personality-nya. Nah, tadi memahami brand, udah banyak juga tadi beberapa aspek-aspek tentang bagaimana kita memahami brand terlebih dahulu. Lalu setelah memahami brand itu lakukanlah riset atau penelitian. Riset ini ada riset yang komprehensif, lengkap gitu kan, terus detail, melibatkan orang banyak, ataupun riset juga yang kita lakukan sendiri, mengamati, observasi di internet, misalkan browsing, itu juga termasuk riset. Nah, makanya beberapa riset yang bisa dilakukan dalam mendesain logo itu, ini ada 3 di sini. Ada riset pesaing, ada riset konsumen, dan juga ada riset pada industri tersebut. Nah, karena kita desain logo, jadi saya mengkhususkan langsung ke riset visual. Riset pesaing itu karena lagi-lagi brand itu membedakan yang satu dengan yang lain, membedakan kita dengan pesaing, makanya kita harus bisa tahu apakah keunggulan pesaing, kelemahan pesaing, dan juga bagaimana desain logonya pesaing itu seperti apa sih, dan lain sebagainya. Menurut kalian, apalagi sih yang bisa kita riset dari pesaing? Lalu riset konsumen itu lebih kepada siapa sih mereka, mereka tuh kayak gimana sih orangnya gitu. Terus mungkinkah ada preferensi logo gitu? Bisa saja misalkan lembaga riset ataupun studio desain gitu ya, ketika mau mendesain logo, sebelum mendesain logo, itu melakukan riset konsumen, menyebar kuesioner kepada konsumen si brand tersebut. Misalkan brand tersebut mau redesain logo, terus di riset tuh misalkan kepada 500 orang konsumen dari brand tersebut,
disebar kuesioner yang isinya itu salah satunya pertanyaannya adalah jika misalkan ya gini, jika logo brand ini diubah menurut Anda, logo yang manakah yang eh, Anda sukai? Misalkan situ ada preferensinya, misalkan bikin logonya ada 5 gitu, ntar mereka milih. Salah satunya seperti itu bisa. Jadi riset konsumen. Terus riset visual pada industri tersebut. Nah, di sini maksudnya apa tuh riset visual pada industri itu? Jadi misalkan Anda diminta untuk mendesain logo bagi perusahaan berbasis teknologi. Berarti kan ada industrinya di teknologi gitu kan. Nah, kalian bisa nyari keyword yang paling gampang kan browsing ya di browser gitu di Google, googling deh teknologi logo. Nanti akan muncul seperti itu tuh banyak. Nah, di sana Anda bisa tahu gitu, bisa juga dapat masukan bahwa oh, teknologi itu kalau dia jadi logo biasanya begini toh, biasanya seringnya warnanya biru, terus sering juga ada gradasi kayak refleksi cahaya, terus pokoknya tipe-tipenya banyak yang kayak 2.0 misalkan. Atau mungkin pakai gaya yang lain tapi ya tetap warnanya begitu tuh kisarannya tuh. Dan kalau fontnya biasanya begini, biasanya begitu, komposisinya begini gitu ya. Nah, hasil riset yang Anda amati tersebut tentang teknologi logo itu biasanya kayak apa, bisa buat menjadi pertimbangan ketika mendesain apakah mau ngikutin kesan teknologi itu. Oh, berarti kalau kita mau ngedesain logo teknologi, teknologi biasanya gini ya, warnanya biasanya kebiruan, mau diikutin supaya apa namanya, karena memang itu udah terbiasa di masyarakat atau justru kebalikannya, justru kalau, oh mereka kan udah begitu semua ya, lah ngapain lagi bikin kayak gitu, karena kan brand itu katanya untuk membedakan, jadi itu tergantung dengan eh, kreasi Anda, konsep Anda gitu, mau kayak gimana tuh kadang saya ngomong Anda, kadang kalian doang, nggak apa-apa lah ya. Oke, nah terus juga ada langkah mencari inspirasi. Saya sebagai dosen desain berkali-kali sering banget untuk uh, mensuggest mahasiswa-mahasiswa saya bahwa kalau kalian nyari inspirasi, nyari referensi ataupun apa itu namanya gitu, tolong bukannya untuk diikutin, bukannya untuk ditiru, tapi untuk lebih kayak gini loh. Oh, berarti logo-logo yang bagus nih kayak gini ya, bisa begitu, bisa begini, bisa begono, bisa begini gitu. Berarti saya sebagai desainer bisa juga nih bikin logo yang begindrong gitu. Jadi itu justru untuk trigger ya, untuk pemicu kita supaya lebih kreatif lagi, bukannya niru. Misalkan nih, di sini kan ada nih, saya bikin nyari keyword best logo design, terus ada keluar ini K and square logo. Terus nanti karena kalian brandnya itu depannya M gitu, terus di sini cuma diganti M-nya sama persis nih kayak gini. Enggak kayak gitu. Tapi misalkan, oh berarti bisa nih huruf digabung jadi line art sama shape gitu. Mungkin lebih kepada, ya itu tadi ya, bisa dapat berbagai cara gitu. Nih, ini tadi saya sudah sampaikan bahwa ada langkah-langkah yang bisa dipertukar balikan. Maksudnya adalah langkah-langkah selanjutnya ini bisa dibolak-balik yang mana dulu terserah. Nah, ada contoh saya pernah bikin logo untuk brand yang namanya Pempek Gersang. Ini sebenarnya sudah pernah disampaikan di video sebelumnya tentang ini, tapi materi ini saya sudah perbarui ya dari yang lama. Jadi sebenarnya ini contohnya sama. Hmm. Ada langkah-langkah mood board, brainstorming, mind mapping, bikin keyword, sketching, bikin alternatif, sampai final logo. Nah, itu bisa dibolak-balik. Jadi kalau saya tergantung sih ya, saya bisa saja kadang brainstorming dulu baru bikin mood board atau bahkan
nyari bikin mood board dulu, nyari visual gitu, baru brainstorming. Kadang bikin keyword dulu, baru mind mapping. Kadang mind mapping lalu kita menemukan keyword. Itu bebas ya, bebas. Di sini contohnya kalau untuk logo ini, saya awalnya justru membuat mood board terlebih dahulu. Jadi pempek gersang. Setelah saya mendapatkan informasi mengenai brand ini, yaitu apa sih pempek gersang? Sesuai namanya, pempek gersang itu gersang gitu. Dia nggak pakai kuah. Nih karena biasanya pempek itu pakai kuah, dia nggak pakai kuah. Justru si kuahnya itu ada di dalam isi pempeknya. Jadi dia kayak kuahnya lebih kayak kental atau menuju kering gitu ya, jadi nggak basah gitu. Kenapa pempek gersang? Karena itu inovasi cara makan pempek, biar orang pengen makan pempek tapi simple, instan ya, orang-orang zaman sekarang yang pengen instan gitu, nggak pengen ribet. Kalau ada kuahnya kan kalau beli gitu kan pakai GoFood atau apa sih yang nyebut mereknya, brand GoFood gitu. Eee kuahnya itu pakai plastik, jadi ribet nih, mesti buka plastiknya, mesti nyari wadah segala macam. Kalau ini udah tinggal dapet makanannya, hap, lalu ditangkap atau hapnya penyanyi dangdut ya. Oke, ini jadi ketika saya sudah mendapatkan informasi-informasi tersebut dari pemilik brandnya, saya cari nih pempeknya yang konvensional kayak apa sih ya, kayak gini ya, nih saya cari, saya taruh sini satu. Jadi mood board itu adalah apa ya, Pak, kalau dilihat dari namanya, itu papan mood yang bisa mengarahkan kita nantinya untuk membuat kreatifnya, untuk membuat desainnya, gitu. Jadi kita perlu ini semua, pempeknya kayak apa, terus karena yang dituju itu adalah pembelinya ibu-ibu muda, keluarga, anak muda, jadi saya nyari ini nih, ya. Nih, terus karena dia makannya simpel, bisa pakai tangan, ini ya, saya maksudnya ini bukannya karena, apa namanya, makanannya ini ya, apa sih itu, taco, bukan. Bukan karena makanannya ini, tapi lebih kepada caranya, dipegang, terus ada garpu di sini, ada ribbon. Ribbon ini atau, pita ini adalah kalau menurut saya, sesuatu yang mewakili homemade gitu ya, buatan sendiri yang itu, dari hati gitu, dikerjakan sendiri gitu. Itu saya langsung kepikiran ribbon atau pita. Terus ini ada kepikiran warna-warna yang mewakili empek-empek, itu seperti ini. Pedesnya, terus warna empek-empeknya, ini apa, warna bumbunya, ini tone-nya. Lalu brainstorming ini bisa dilakukan oleh tim, bisa sendiri sih. Jadi kita, mikirin tuh, nih, membadaikan otak gitu kan, brainstorming artinya nggak sih? Gimana nih ya, mesti gimana nih, alternatif-alternatifnya mesti gimana, idenya harus gimana, konsepnya harus gimana. Nah, terus saya lalu setelah, brainstorming langsung saya tuliskan, yaitu namanya mind mapping, jadi memetakan pikiran-pikiran yang ada. Saya buat nama brand-nya di tengah, pempek gersang ini, lalu saya buat, mapping-mapping-nya. Jadi ini kemungkinan-kemungkinan kata yang berhubungan dengan brand tersebut, yang nantinya bisa kita gunakan untuk mendesain. Jadi banyak tuh udah semuanya saya, jabarin, mungkin, juga ada yang kurang di sini, baru sedikit sih ya ini ya, sebenarnya masih bisa lebih banyak lagi. Lalu dari situ, saya mendapatkan keyword bahwa, oh yang paling tepat untuk mewakili brand ini dengan segala value-nya, dengan perbedaannya dengan pesaing, segala macam itu adalah di sini, yaitu saya ngambil 3 kata dari yang ada di sini nih ya, ngambil 3 kata, ada kata cara, inovatif, dan juga variatif. Karena ini memang yang sangat, pempek gersang banget gitu. Setelah saya dapat keyword-nya, jadi tuh udah konsepnya di sana ya, konsepnya udah dibikin, terus saya sketching tuh gambar-gambar, bikin key visual atau gambar atau sketsa seperti itu. Sebenarnya selain ini ada lagi ya, ini cuma contohnya saya ngambil sampelnya ini segini. Nah setelah saya lihat-lihat ini kok yang paling mewakili itu antara ini ya, yang ini sama yang ini. Jadi logonya itu berbasis, karakter, karena saya ingin keyword ini semuanya ada nih, cara, inovatif, banyak varian. Nah,
Caranya itu kelihatan banget ya di sini karena makanya saya bikinnya karakter itu karena caranya biar kelihatan langsung dilahap gitu. Terus inovatifnya saya pakai tring 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 di sini ya lampu gitu. Banyak variannya nanti saya akan mainkan warna-warna di sini. Nah, jadilah ini alternatif desainnya itu berupa alternatif warna, alternatif pilihan huruf, dan juga alternatif komposisi tagline. Ini tagline ya, cara baru menikmati pempek tanpa kuah. Jadi waktu itu pihak brand ini ingin di logonya itu ada tagline-nya. Tuh. Jadilah alternatif desain ini lalu dipilihlah yang ini. Final desainnya berikut dengan ada revisi apa enggak ya nih ya? Enggak ya, kayak oh enggak, kayaknya nih ngambil-ngambil ya pitanya yang ini, orangnya yang ini, tagline-nya bentuknya yang ini gitu. Jadilah seperti ini. Tuh, jadi nih story-nya salah satu proses mendesain logo pempek gersang. Lalu yang menariknya lagi nih, untuk kalian sebenarnya cara untuk gini, sebenarnya mind mapping, sketching itu bisa digabungin loh, digabungin dan justru mungkin bisa mendapatkan alternatif yang banyak tuh. Dan mungkin justru mempermudah kalian. Caranya itu adalah nih dengan morphological matrix yang cara ini juga dipakai oleh beberapa desainer logo yang mana cara ini adalah mengadopsi dari teknik industri. Caranya gimana morphological matrix? Caranya seperti ini. Jadi kamu apa namanya bikin matrix ya, namanya juga morphological matrix. Saya bikin matrix seperti ini, nih gitu dikotak-kotakin. Jadi ini adalah yang di sini key ideas. Maksudnya key ideas itu ini apa sih kategorinya? Kategorinya nih lebih kepada huruf-huruf. Di sini jadi kamu bikin thumbnail atau sketchingnya itu yang huruf-huruf doang. Makanya name or words or letters. Nah, di sini kue tentang kue. Jadi perkuehan kalian gambarnya di sini nih di baris ini. Efek sana bisa tuh macem apa banyak macam-macam. Nah, di sini occasion apa untuk dalam rangka apa sih gitu. Nih, di sini nih. Tuh, sebagai apa? Di pesta, apa namanya? Ulang tahun, acara apa nih namanya sih? Propose gitu ya. Nih seperti ini. Juga ada yang nih kayak gini sama ya. Jadi intinya di sini tuh solusinya apa sih? Gambarnya apa gitu. Terus di sini ininya kategori-kategorinya. Ini picture elements-nya instrumen, di sini instrumen semua. Di sini musik, Afrika, di sini globe, pokoknya berhubungan sama dunia tuh Afrika tuh di sini semua. Di sini simbol-simbol Afrika ke sana, jadi bisa lebih banyak tuh ke sana. Ini kayaknya lebih gampang ya kalau menurut saya ya. Jadi nantinya bisa kalian gabung-gabungkan nih. Oh, berarti tulisan ini cocok nih digabungkan sama ini nih gitu. Jadi itu gampang kan bisa dilingkar-lingkarin gini yang mana yang paling mewakili atau mungkin mau digabungin. Nah, gitu. Begitulah rumitnya mendesain logo. Jadi nanti ketika kalian mendapatkan project desain logo, kalian mau pakai cara yang mana tuh? Terserah, bebas ya. Oke. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di materi yang lain, khususnya nanti tentang redesign logo ya. Oke, selamat sore semuanya.